Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 4, di mana judul besar di bab 4 itu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah pertemuan kedua di bab 4, subbab pembahasannya tentang bagian B, yaitu tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan ya, di mana negara kepulauan merupakan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Nah, pengertian tersebut itu diambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Laut bukan sebagai unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Nah, dalam konsep wawasan Nusantara, sekali lagi laut bukan merupakan unsur pemisah ya yang ada di negara kita, akan tetapi menjadi sebagai unsur pemersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Oke, karena kenapa bisa menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disebut juga disintegrasi? Karena banyak perbedaan ya atau keberagaman. Salah satunya adalah berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, antar golongan itu ya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kondisi kewilayahan negara Indonesia itu bisa saja menyebabkan perpecahan atau disintegrasi. Nah, selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan ya. Jadi sekali lagi, selain kondisi kewilayahan yang berbeda di negara kita, ternyata aspek sosial budaya pun menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok-kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, jadi berdasarkan pernyataan yang ketiga, bahwasanya di negara kita itu tidak jarang atau tidak akan terlepas dari namanya konflik gitu ya, baik dari konflik misalkan dari perbedaan agama gitu ya, itu pernah terjadi di negara kita itu ya, atau tidak saling menghargai. Terus juga misalkan dari konflik antar suku, antar golongan gitu ya, karena disebabkan oleh beberapa perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus memiliki dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dampak positif yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Nah, perkembangan dan kemajuan ini baik dari diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara, ya. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, buat bangsa Indonesia termasuk diri kita sendiri gitu ya, dan orang-orang yang lain, bahwasanya keberagaman di Indonesia itu merupakan kekayaan gitu ya, kekayaan bangsa
yang sangat berharga. Jadi sepatutnya kita harus bisa menjaga kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, salah satunya adalah kekayaan keragaman budaya. Pasti di setiap daerah memiliki budayanya masing-masing yang sangat kaya sekali, yang sangat berbeda dengan kebudayaan di daerah yang lain. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Oke, kalau tadi yang disebut dengan perpecahan itu biasa sering disebut juga dengan disintegrasi. Kalau perpaduan atau sebaliknya dari disintegrasi itu disebut juga dengan integrasi. Nah, kalau integrasi merupakan persatu paduan gitu ya, jadi tidak ada perpecahan. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada intinya keberagaman ini memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita sendiri, ya, supaya kita tidak saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan saling bersaudara. Jadi dengan adanya perbedaan itu harus bisa saling toleransi gitu ya, tidak boleh saling mengunggulkan di antara yang lainnya gitu ya, sehingga nanti akan terjadi disintegrasi karena tidak ada saling menghargai ya, atau tidak saling bersaudara gitu ya, seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang berdampak atau terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan yang lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.